Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faeko Suraya dengan NIM 2161326 yang akan mempresentasikan terkait materi farmakoekonomi Critical Appraiser. Berikut jurnal yang saya gunakan yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Vedolizumab Compared with Other Biologics in Anti-TNF Naive Patients with Moderate to Severe Ulcerative Colitis in Japan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu was a well-defined question posed in answerable form? Jawabannya iya. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi cost effectiveness vedolizumab dibandingkan biologik lainnya pada pasien dengan kolitis ulceratif sedang hingga berat di Jepang. Penelitian ini juga mengevaluasi biaya seperti akuisisi obat, administrasi dan manajemen komplikasi serta efek dalam kualitas hidup. Alternatif biologik seperti adalimumab, golimumab, dan infliximab dibandingkan dengan vedolizumab. Analisis dilakukan dari sudut pandang pembayar kesehatan publik Jepang. Untuk pertanyaan kedua, yaitu was a comprehensive description of the comparing alternative given? Jawabannya iya, regimen dosis dan frekuensi administrasi untuk setiap biologik dijelaskan seperti pada vedolizumab yang diberikan pada minggu ke-0, 2, dan 6 lalu setiap 8 minggu. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu was the effectiveness of the program or service established? Jawabannya iya, efektivitas diukur melalui data klinis dan analisis metastudi. Efektivitas vedolizumab juga didasarkan pada studi RCT seperti Gemini 1 dan studi fase 3 Jepang. Studi menggunakan data observasional dan asumsi seperti transisi probabilitas yang sama untuk fase pemeliharaan di tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya. Untuk pertanyaan keempat, where are the important and relevant costs and consequences for each alternative identified? Jawabannya iya, biaya dihitung dalam yen Jepang pada tahun 2018 termasuk pada biaya pengobatan, manajemen komplikasi, dan konsekuensi diukur sebagai kuali. Lingkup analisis cukup luas untuk mencakup semua biaya dan efek yang relevan. Sudut pandang pembayar kesehatan publik menjadi fokus utama, tetapi pada aspek kualitas hidup pasien juga diperhatikan melalui pengukuran kuali. Biaya modal dan operasional diperhitungkan termasuk biaya obat, administrasi, dan manajemen komplikasi. Untuk pertanyaan kelima, yaitu were cause and consequences measure accurately in appropriate physical units? Jawabannya iya, biaya diukur dalam satuan fisik yang relevan seperti kuali dan durasi waktu pengobatan. Dan terdapat juga rumus yang memperhatikan total jumlah rawat inap untuk operasi terkait UC. Untuk pertanyaan ke-6, yaitu were cause and consequences valued credibly? Jawabannya iya, semua biaya dihitung menggunakan harga pasar dari daftar harga obat dan tabel biaya medis Jepang pada tahun 2018. Semua sumber nilai diidentifikasi dengan jelas, termasuk pada harga obat dari daftar harga nasional Jepang dan data klaim lokal. Penyesuaian dibuat untuk beberapa parameter seperti pada asumsi penggunaan konstan obat dan tidak adanya nilai pasien Jepang untuk kualitas hidup menggunakan data dari studi populasi Inggris. Untuk pertanyaan ketujuh, yaitu were costs and consequences adjusted for differential timing? Jawabannya iya, terdapat diskon sebesar 2% per tahun yang diterapkan untuk biaya dan kuali sesuai pada pedoman evaluasi ekonomi Jepang. Untuk pertanyaan ke-8, yaitu was an incremental analysis of costs and consequences of alternatives performed? Jawabannya iya, analisis ICER dilakukan untuk vedolizumab yang dibandingkan biologik lainnya seperti pada yen 4.821,940 per kuali untuk adalimumab. Untuk pertanyaan ke-9, yaitu was allowance made for uncertainty in the estimates of costs and consequences? Jawabannya iya, untuk ketidakpastian atas sensitivity diatasi melalui sensitivitas deterministik dan probabilistik. Data biaya dan konsekuensi yang bersifat stokastik dianalisis menggunakan simulasi probabilistik dan pendekatan deterministik untuk memastikan robusta hasil. Rentang nilai untuk analisa sensitivitas ditentukan berdasarkan interval kepercayaan 95% atau variasi kurang lebih 20% untuk parameter yang tidak memiliki interval. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu did the presentation and discussion of study results include all issues of concern to users? Jawabannya ya. Studi membahas efikasi, biaya, ketidakpastian, dan keterbatasan dengan detail, termasuk dampaknya pada pembuat kebijakan. Kesimpulan yang didasarkan pada ICER yang digunakan untuk membandingkan biaya dan efek relatif dengan ambang batas kesediaan pembayar di Jepang. Hasil dibandingkan dengan studi serupa di Inggris, Spanyol, dan AS dengan pembahasan mengenai perbedaan metode
metodologi, termasuk parameter utilitas yang berbeda. Studi membahas potensi penggunaan vedolizumab sebagai opsi pengobatan yang hemat biaya, tapi tidak secara spesifik menyebutkan alokasi ulang sumber daya ke program lain. Dapat disimpulkan bahwa pada jurnal ini memenuhi 10 checklist dan dikatakan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.